Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'dah. Para salikin, para sahabat, para murid dan jamaah semuanya, rahimakumullah. Saya mohon izin pada guru-guru kita, para alim, guru, habaib, untuk membaca dan mengulas kitab Tajul Arus, kitabnya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, Tajul Arus, Taj Mahkota Arusain, yaitu mempelai. Artinya kita mempersiapkan diri untuk bisa menghadap, memais-maisi diri, merias diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari pertama kali kita bersyukur alhamdulillahirabbil dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi, amma ba'd. Para salikin rahmatullah, hari Sabtu yang lalu kita bicara tentang pembedaan tentang tadbir. Tadbir adalah sebuah strategi renstranya kita, ya, apakah dunia untuk dunia atau dunia untuk akhirat. Semua sahabat pasti Rasulullah itu adalah dunia adalah untuk akhirat, bukan dunia untuk kesenangan dunia. Nah, dicontohkan diantaranya para sahabat itu selalu berkasih sayang, diantara mereka siapa yang tidak mampu maka dibantu, karena hidup dirinya itu bukan punyanya, uangnya itu. Seseorang itu sebetulnya hanya treasure. Seorang itu sebetulnya adalah treasure, pembayar, juru pembayar. Dan seperti halnya penjaga gudang, ya. Treasure itu apa? Kalau yang pemiliknya bicara bayar. Masa treasure yang ada di bank, oh jangan dibayar, itu nggak boleh kan? Pasti ngikuti dan pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya pemilik gudang, keluarkan barang itu, belanjakan, bagi, ya harus dibagi dong. Karena penjaga itu bukan pemilik. Kita itu adalah mendapatkan tugas untuk menjaga amanah Allah, bukan memiliki yang ada. Kita itu hanya titip-titip. Nah, karena itu mari kita para salikin kita teruskan. Wa qala al-mu'allif ba'dal kitab wa nabihima bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madzannuka bi qaumi yuhibbuhumullah wahtarahumullah li suhbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li muwajahati khitabihi fit tanzilihi. Wa madzannuka biqaumin yuhibbuhum, lalu bagaimana Anda mengira, ya, Anda mempunyai pendapat terhadap para sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah itu, karena beliau adalah penjaga-penjaga treasure yang telah amanah. Bagaimana pendapat Anda? Ya pasti kita senang kan, kita ingin seperti itu. Ya, dengan demikian Allah telah memilih orang yang seperti itu lisuhbati, untuk menemani Rasulullah, limuwajahi khidabati fitanzili, yang keindahan para sahabat itu, kemuliaan para sahabat itu ada dan ditulis di dalam Al-Quran.
kita saja kalau di dalam sebuah sejarah nama kita adalah ditulis, senengnya bukan main. Oh, penyusun kitab ini, penyusun misalkan astagfirullahaladzim, saya adalah sekretaris PAH 1 Badan Pekerja MPR yang menyusun perubahan Undang-Undang Dasar. Di situ nama saya selalu disebut, ya, karena sebagai sekretaris sepanjang zaman. Kemudian di dalamnya nanti ada buku risalah yang ditranskrip dari seluruh persidangan. Di situ saya tertulis penyusun buku ini adalah sekretarisnya Ali Maskur. Itu senang. Apalagi ini Rasulullah yang dicatat di dalam Al-Quran. Betapa indahnya. Nah, karena apa? Dialah yang tadi mendampingi Rasulullah, membantu Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Itulah indahnya sejarah. Karena itu orang kalau tidak punya sejarah akan kehilangan maknanya. Karena itulah buatlah satu titik di dalam sebuah sejarah meskipun itu kecil. Karena seseorang itu akan dilihat dari sejarahnya. Ya, karena itu mengapa para aktivis itu diperlukan, karena memang dalam rangka membuat sejarah bangsa dan negara ini. Seperti halnya misalkan Kiai Wahid Hasyim ikut menyusun Undang-Undang Dasar, ikut merumuskan Pancasila. Gitu ya, para salikin, indahnya di situ. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa ma'hatum minal mu'minina ila yaumil qiyamah illa walis sahabati fi unuqih minan la tuhsa wa ayati la tunsa li'annahumul ladzi hamalu ilaina 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikami wal ahkam. Fama akhadun minal mu'minin, maka tidak ada satupun seorang mukmin seharusnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, illa wal sahabi fi minan, itu berhutang budi kepada siapa? Kepada para sahabat itu, ya. Dan karena kita mendapatkan nikmat dari apa yang ada dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh sahabat, dan kenikmatan itu kita rasakan di dalam satu tubuh. Di sini disebut adalah fi'ulukiminan, nikmat yang lewat di leher. Makanan itu hanya enak kalau kita leherkan. Kalau makanan hanya kita lihat, belum ketahuan enak. Oh, kira-kira enak. Tapi kalau kenikmatan kenikmatan beribadah, ikuti Rasulullah, sahabat, itu nikmatnya itu kita bisa rasakan. Nah, Rasulullah serta para sahabat inilah yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, itulah yang disebut dengan ma huwa ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita harus ikut Allah, ikut Rasulullah, dan mengikuti dari para sahabat Rasulullah. La tuhsah ayya wa ayyati la tunsa, maka dengan demikian kita itu adalah la tunsa. Nikmatnya Rasulullah itu, nikmatnya sahabat itu la tunsa, enggak bisa ditunsa, enggak bisa dilupakan. Nah, karena itu para sahabat bersolawat itu yang bagus, semua solawat bagus. Tapi sholawat itu yang bicara tentang wa aswaji wa dzurri wa ahlil bait wa ashabihi. Jadi kalau sholawat yang lengkap itu yang menyebut Rasulullah, yang menyebut istri, yang menyebut para keluarga dan sahabat, itu adalah sholawat yang terbaik, terlengkap. Karena implementasi dari ajaran Rasulullah itu ada kalanya memang dari sahabatnya. Misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi, itu yang contoh yang bagus. Shalawat Ibrahimiyah bagus, shalawat Jibrilah bagus, sallallahu ala Muhammad bagus, shalawat yang kita baca tadi, shalawat Naqsabandiyah bagus. Tapi yang ada sahabatnya dan keluarga itu yang lengkap. Nah, itu memang kita berhutang budi pada sahabat tadi.
li'annahumul ladzi hamalu ilaina 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat itulah yang membawa kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Al-hikam wal ahkam, tentang ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang ada itu kita mendapatkan dari Rasulullah, diteruskan oleh sahabatnya, ya. Wa bayyanul halal minal haram, dan kita bisa mengambil ibrahnya, pelajarannya dari halal dari haram. Disebutkan ini bukan halal dan haram, ya, itu disebut di sini halal minal haram. Artinya betapa ujian nyari rezeki yang lain itu sulitnya, bukan? Kita itu bahasa Jawa ini metani, dia sing halal. Nah, itu disebut halal minal haram, bukan halal dan haram, tapi halal minal haram. Halal di antara haram-haram itu. Artinya kalau tidak kita hati-hati, banyak rezeki yang kita dapatkan itu yang haram, yang syubhat. Kita cari yang halal, ya. Gimana sih nyari yang yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ini banyak orang yang seperti itu, dan itu jangan diikuti. Wa fahimul khassah wal am. Dari Rasulullah dan sahabat itu kita akan paham terhadap mana yang khas, mana yang umum. Ilmu-ilmu khas, ilmu-ilmu umum. Ilmu khas, ilmu yang memang mendekatkan diri pada Allah. Kalau ilmu am, ilmu yang dalam hal kauniyah, mencari rezeki, yang muasyarah umum, itu adalah umum. Dan yang terpenting adalah khos. Khos salah satunya adalah ilmu tasawuf, ilmu spiritual yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa fatahul aqalima wal bilad wa qaharul ahlas syirki wal inad. Jadi dengan demikian para sahabat itu ya juga fafatahul aqalim, perang, menaklukkan orang lain, menaklukkan negara lain yang tidak muslim, ditaklukkan, berjuang. Wal bilad, dan menaklukkan negara lain. Betapa Rasulullah sendiri juga ikut perang untuk mengislamkan itu. Wa qaharu, orang sahabat itu kohar, kuat, memaksa ahlus syirki terhadap orang yang syirik, wal inad, dan orang yang memerangi, yang menentang Allah, diperangi. Ingat siapa? Umar bin Khattab, ya, yang nggak mau zakat, perangi, karena itu adalah melawan dari ajaran Rasulullah dan ajaran sahabat itu. Jadi dengan demikian para salikin, betapa pentingnya peranan dari para sahabat. Saya lanjutkan, wa yahiqu qauluhu sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman daiman abadan ashabi kan nujumi bi ayyihimu ihtadaitum. Wa yahiqu, dan setelah benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daiman abada, moga-moga salawat serta salam selalu diberikan kepada junjungan kita, daiman, selalu, abadan, selama-lamanya. Rasulullah berkata bagaimana? Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu adalah kan nujum, seperti bintang gemintang yang menyinari di tengah malam. Di dalam kegelapan ada sinar yang disebut dengan an-nujum, yaitu bintang. Bi ayyihum, maka dengan demikian, dengan bintang itulah akan menunjukkan kepada kita semua itu adalah petunjuk. Ihtadaitum, ikuti sahabat, ikutin para pengikutnya, ikuti para tabi'in. Salah satunya izin, boleh iya, boleh tidak, boleh diikuti. Salah satunya adalah tarawih 20 rakaat 23 itu dilembagakan oleh Sayyidina Umar, dan itu sahabatnya. Artinya boleh, dan itu ihtadaitum, ikutin. Oke. Para salikin,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad wasafahumullah fil ayatil karimah bi ausafi ila angqala yabtaghuna fadlam minallah wa ridwanan wa yansurunallah wa rusulah. Wa qad wasafuhum, maka sungguh Allah itu adalah sofa. Allah itu memuliakan fil ayati, di dalam ayatnya, ya, yang mensifati al-karimah. Para sahabat itu adalah orang yang dimuliakan dengan sifatnya, ya. Angkola sampai Rasulullah di dalam Al-Quran menyebutkan di surat Al-Fatah itu yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan wa yansurunallah wa rusuluh. Para sahabat itu adalah dimuliakan, selalu mencari, ya, yabtaghuna itu mencari, fadlam itu adalah keridhaan dari Allah, waridwanan dan keridhaan, anugerah dan ridho, ya, wa yang suruh, dan beliau itu adalah yang suruh, menolong Allah wa rasuluh, artinya berjuang di jalan Allah. Jadi seseorang yang baik mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, adalah orang yang selalu berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup adalah untuk bersama. Hidup bukan untuk diri sendiri. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif dalla dzalika man qali subhanahu wa ta'ala annahum mabtahu bima hamalahu minad dunya wa lam yaqsidu bidzalika illa wajhahul karim. Maka dengan demikian dalla dzalika min qali subhanahu wa ta'ala, selanjutnya sungguh telah ditunjukkan hal seperti itu melalui firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Annahu, para sahabat itu mabtahuna bima hamal minad dunya, dan para sahabat itu adalah tidak mencari dengan apa yang dibawanya itu dari dunia. Jadi para sahabat itu dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Kemarin disebutkan di dalam satu prinsip orang arifin, dia nggak punya dunia dan juga tidak punya akhirat, karena dunianya untuk akhirat dan akhiratnya itu untuk Allah. Itulah adalah orang yang arifin, orang makrifat itu di situ. Walam yasitu bidzalika illa wajhul karim, dia tidak ada satupun di dalam maksud di dunia itu illa wajhul karim, kecuali ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa fadlahul azim, dan karena beliau itu mohon keanugerahan Allah yang maha azim, yang maha besar, gitu ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, fi buyuti adinallahi an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Jadikan demikian, fi buyutin, para sahabat itu fi buyutin, pengertian buyutin itu di masjid-masjid, adinallah, din dia itu adalah diizinkan oleh Allah, anturfa'a, untuk meluhurkan, wa yudhkara, dan untuk berzikir, fima ismuhu, untuk menyebut namanya. Jadi Allah itu sendiri yang meminta kita itu berzikir. Zikir yang dikehendaki Allah secara khusus itu sebut nama saya Allah. Inilah yang disebut dengan zikir ismu dzat di dalam ilmu tasawuf di sini. Ismu satu, isim nama, zatnya Allah itu satu, Allah. Karena zikirnya adalah Allah, 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 Allah. Fil sir, ya, di dalam khafi, keluar nafasnya
kita itu selalu berzikir nama Allah, Allah, Allah. Ada juga namanya zikir nafi isbat, la ilaha illallah, yang diambil dari pusar sampai ke otak, dikirim kepada lehernya, tengkuk pundak kiri pendek, kirim ke pundak kanan. Ha il diturunkan di latifatul ruh, lallahnya itu ditembakkan kepada latifatul qalbi, karena kolbun kita yang masih bolak-balik antara iman, antara nafsu, antara hati, lah itu ditembak biar gogrok, bahasa Jawanya itu gogrok, biar jatuh nafsu-nafsu kita itu. Nah, zikir seperti itu ada caranya, bukan hanya di mulut. Kalau di mulut ya bahasa Jawanya nggak ngepek, nggak ada impact, nggak ada dampak, karena kita tidak hadir di dalam zikir-zikir itu. Ya, dengan demikian wa yudhkaru fi hasmuh, jadi kamu menyebut nama saya, kata Allah. Karena itu di ayat Al-Qur'an lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran. Sebutlah nama saya, zikir sebanyak-banyaknya, fasabbihu bukratan wa asilah, siang malam ya, selalu berzikir kepada kita, berzikir kepada nama saya itu. Ya, kira-kira gitu ya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan, itu dicontohkan oleh para sahabat ya. Wa qala al-mu'allif balam yanfi anhumul asbaba wat tijarata walal bai'a walas syirka walas syir'a fala yukhrijum 'anil madhati hinahum idza qamu bi huquqi maulahum. Jadi dengan demikian walam yakfi anhum, para sahabat itu tidak menempatkan dirinya itu asbab, sebab-sebab dia ya, walal tijarah, dan juga tidak melakukan perdagangan, walal bai'ah, dan tidak melakukan jual beli, walal syir'ah, dan juga tidak membeli, fala yukhrijum 'anil madhal ghina, kecuali para sahabat itu adalah maka dia akan mengeluarkannya itu dari ghinahum, kekayaannya. Jadi kekayaannya itu oleh Allah. Idza qamu bi huquqi maulahum, maka dengan demikian para sahabat itu selalu menunjukkan hak-hak Allah. Jadi karena beliau tahu ini bukan uang saya, bukan kekayaan saya, ini adalah cipta, ada titipan Allah, disuruh mengeluarkan ya dikeluarkan. Ya, karena itu bagi mereka namanya kekayaan itu hanya di epek-epeknya. Saya lanjutkan. Qala Abdullah bin Utbah kana Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu inna khazini yauma qutila zinatu mi'atan alfi wa khamsiha mi'ah dinarin wa alfi dirhamin wa taraka alfa farisin wa alfa mamluk. Ini diceritakan betapa kayanya para sahabatnya, tapi dia tidak merasa memiliki. Diceritakan oleh Abdullah bin Utbah bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau dibukakan Baitul Malnya ya, dibuka gudangnya, yauma qutila, ketika beliau meninggal, punya berapa? Mi'atan alfin wa khamsiyah dinar. Dia memiliki 1.500 dinar, keping dinar, dan itu emas kalau dinar. Ya, kira-kira sekarang ada enggak ya orang yang punya berapa kilo dinar seperti ini? Ya, dan 1 juta wa alfi dirham, dan 1 juta dirham. Ya. Wa tarku alful faris, dan juga meninggalkan 1.000 kuda, wa alfin mamluk, dan juga memiliki 1.000 pembantunya. Kaya raya. Beliau itu kaya raya. Jadi sahabat itu kaya raya. Jadi jangan dikira para sahabat itu tidak mempunyai apa-apa. Mereka kaya. Oke.
Wa khalafa Umar bin As, dan juga diceritakan sedangkan Amr bin As ketika meninggal memiliki salasami'atin alfa dinarin, dia memiliki 300.000 dinar, dan juga seperdelapannya adalah Zubair bin Awaf juga punya 50.000 dinar, juga memiliki 1.000 kuda dan 1.000 budak. Sedangkan kekayaan Abdurrahman bin Auf, kembar saudaranya, tidak dapat disebut. Betapa beliau itu kaya, dan beliau itu adalah diperuntukkan oleh berjuang di jalan Allah. Ya, watarqa alfa farisan wa amluk wa ghana'in Abdurrahman disebut tadi. Saya lanjutkan, wa kanat dunya fi uqufihim la fi qulubihim sabaru anha hina fuqidat wa syakarullahi hina wa wujidat. Jadi para sahabat, sahabat saya, wa kanat, para sahabat Rasulullah yang kaya raya seperti itu, ad-dunya fi uqufihim, dunia itu cukup di epek-epeknya, ya, di epek-epeknya, ya. La fi qulubihim, tidak di dalam hatinya. Jadi harta itu cukup di tangan, tidak usah dilebokkan hati. Kalau kita, masya Allah ya, astagfirullah ya, mau bangun tidur, oh besok kekayaan saya mana ya, dilihat lagi rekeningnya masih ada nggak, dikena skipping nggak ya, kan gitu kan, diteran lagi, pakai mobil banking lagi, waduh. Sehingga harta itu ada di dalam hati. Kalau beliau kaya rasa enggak. So baru anha khina wa kitaba syukrullah, dan beliau itu selalu sabar terhadap dunia ini. Karena dunia ini adalah ujian, ya, wa syukrullah, dan beliau itu bersyukur kepada Allah jika diberi dunia yang lebih. Kalau kita diberi dunia yang lebih malah lupa kepada yang memberi. Hartanya banyak, zikirnya kurang. Hartanya banyak, kerjanya luar biasa, capek tidur, nggak sholat malam. Lah itu manusia pada umumnya, para salikin. Saya lanjutkan. Wa kanatid dunya fi uqufihim la fi qulubihim, tadi sudah. Wa inna mabtalahumullah bi al-faqah fi awwali amrihim. Mereka itu selalu mendapatkan ujian untuk fakoh kepada orang yang fakir, orang yang membutuhkan di dalam hidupnya. Siapa yang membutuhkan dibagi. Hatta takamalat anwaruhum wa tatahharu asraruhum. Karena itu para Rasulullah itu apa? Anwaruhum, bersinar hatinya, wa tatahhara, dan dia itu adalah memiliki tatahhar, suci, asraruhum, di dalam mata hatinya itu. Karena apa? Dia tidak keduniaan, ya. Fabadalahum hina idzin, maka dengan demikian atas pemberian itu beliau itu adalah mendapatkan apa? Diberikan kepada sahabat. Li'annahum la'utu minha qabla dzalik, karena para sahabat itu jika diberi dunia, maka dia juga gini, mereka itu diberikan dunia min qabla dzalik, sebelum Allah memberikan apa? Petunjuk. Walaupun kaya, akhirnya tidak lupa terhadap petunjuk itu. Ya, kita itu dekat dengan Allah minta kaya. Kalau beliau kaya dulu, Allah memberikan petunjuk, sehingga nggak ngefek, sudah biasa kaya kok. Kalau kita kadang-kadang ingin kaya, setelah kaya lupa. Nah, ini loh ya. La'allaha kanat ta'khudhu minhum falamma utuha batat tamkin warusuhu fil yakin. Maka dengan demikian para sahabat itu ketika memberi dunia yang lebih kepada sahabat, setelah menancapkan dalam hatinya dan berakar kuat keyakinannya, jadi dia nggak berubah. Tasarrufu fiha tasarruful khazinin, amin. Maka dengan demikian beliau itu diibaratkan seperti seorang treasury atau seorang dipercaya.
wamtalatu fiha qaul rabbil alamin, seperti itu adalah disebutkan di dalam qaul rabbil alamin, berfirmannya Allah, wa anfiqum mimma ja'alakum mustakhlifina fih, maka dengan demikian mereka itu selalu menginfakkan mimma, dari apa yang dia miliki, ja'alakum mustakhlifin, yang menjadikan beliau itu adalah orang yang tidak ikhtilaf di dalam kepada Allah, kaya tapi tidak berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Fakanat dunya di fil aidi sahabati la fi qulubihim, sekali lagi para sahabat itu memiliki hartanya itu hanya di aidi, di tangannya, la fi qulubihim, bukan di dalam qulubihim, di dalam masuk hati. Harta dunia itu enggak masuk hati, hanya dijalani. Demikian para sahabat saya yang saya hormati, untuk sesi pertama ini semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberkahi dan membukakan pintu hati kita. Futuhul qulub. Alaikum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.